Comedy on the Weekend menampilkan Lukman, Calontong, dan Mudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue mau ngomongin biar segar, gue mau ngomongin tentang superhero. Ada yang udah nonton Batman belum? Jangan-jangan belum nyampe nih kalian Batman. Masih dongkrak antik nih filmnya. Udah kan, udah nonton Batman kan? Aduh, gue ceritain aja ya. Tapi sebelumnya gue mau cerita tentang superhero. Sebenarnya superhero tuh paling ngeselin tuh Superman ya. Dia tuh suka nyampah. Tiap dia ganti baju, ngerobek baju. Tiap mau... Ini ada nenek-nenek mau nyebrang jalan, mau ketabrak mobil, dia buka baju, kan dirobek kan. Bajunya ditaruh terus dia jadi Superman nolongin nenek-nenek. Itu kan bajunya udah gak bisa dipakai lagi. Masa dia mau jadi Clark Kent lagi harus jahit kancing lagi. Lagi ngapain men? Jahit kancing nih. Kan gak mungkin gitu kan. Pasti dia nyampah di mana-mana. Bayangin kalau sehari itu ada 5 nenek-nenek mau ketabrak mobil. Tuh baju di mana-mana tuh berceceran gitu kan. Nah sekarang baru nyampe ke Batman. Batman itu lebih repot lagi. Batman itu satu-satunya superhero kalau mau ganti baju harus pulang dulu. Iya bajunya ada di Batcave gitu loh. Jadi lagi jogging gitu pagi-pagi gitu kan. Wih ada nenek-nenek mau ketabrak mobil dia pulang. Mungkin ditolongin, nyampe rumah dia nanya ke Alfred. Fred, tahu kan Alfred? Tahu. Fred baju gue mana gitu. Lagi dicuci kan lo biasanya malam. Dan kalau anak gue pengen jadi superhero, pasti gue larang. Karena kalau ada anak kecil pengen jadi superhero, itu tandanya anak durhaka. Karena semua superhero bapaknya mati. Itu kan nyumpahin gue mati kan. Ayah aku mau jadi Superman, lo nyumpahin seluruh dunia hancur. Lo pergi ke planet lain pakai kancut di luar gitu kan. Gak ada yang kenal, teman-teman gak ada yang kenal pakai kancut di luar gitu kan. Kurang ajar kalau anak kecil mau jadi superhero. Tapi di Indonesia nggak bisa jadi superhero. Karena kalau di luar negeri itu superhero memberantas kejahatan. Karena masalah di Indonesia itu ternyata bukan penjahat ya. Yaitu kesengsaraan. Batman mau melawan kesengsaraan gimana caranya gitu kan. Tapi nggak perlu lah, bangsa Indonesia nggak perlu ditolong sama superhero. Karena bangsa Indonesia itu bisa hidup hanya dengan doa. Misalnya nih ada yang dari Jawa gitu ya datang ke ibu kota gitu kan. Lo nekat banget lo, gak punya keahlian mau datang ke ibu kota, mau makan apa lo? Doain aja. Ya doain aja ya gitu kan. Terus ada cowok mau ngawinin anak cewek gitu, lo gila lo gak punya kerjaan. Nanti anak orang mau dikasih makan apa? Ya doain aja. Udah 2 ya, biasanya yang ketiga nih harus lucu nih. Contoh yang ketiga nih gimana ya? Tadi yang pertama udah pergi ke kota, yang kedua ngawinin anak orang, yang ketiga apa ya biar lucu ya? Ya doain aja ya. Bangsa Indonesia itu disayang sama Tuhan. Minta apa pasti dikasih. Lo berdoa apapun pasti dikasih. Kalaupun gak terkabul ya udah biasa ya. Udah biasa susah bangsa Indonesia. Terus udah gitu bangsa Indonesia itu apalagi ya, bangsa Indonesia itu bangsa pemaaf. Waktu itu zamannya Belanda sama VOC kita dijajah berapa tahun? 350 tahun, kita rela-rela aja padahal katanya bisa nyantet. Mana bangsa Belanda gak ada yang bisa disantet? Tahu gak asal muasal santet? Jadi zaman dulu tuh kan kerajaan Indonesia tuh kan luas ya. Nah ada yang sampai Madagaskar, ada yang sampai Filipina. Nah itu kan ngirim makanan kan susah kan? Kalau pakai burung takut bececeran gitu kan. Mau dibawa nasi goreng dari sini sampai Madagaskar udah basi gitu kan. Akhirnya dibikinlah ilmu santet. Jadi kalau pas makan siang itu masak nasi goreng kirim kemana nih? Madagaskar. Set gitu. Udah kenyang gitu kan. Sampai di ujung sana udah kenyang gitu kan. Dan bangsa Indonesia juga pemaaf. Karena apa? Karena di Belanda menjajah ke kita. Ketika kita sekarang datang, orang Belanda datang, dikalungin bunga. Iya kan, itu ibaratnya perampok mau datang ke rumah kita sambut anggap aja rumah sendiri gitu kan. Padahal kan dia dulunya perampok, tapi karena kita pemaaf jadi gak apa-apa. Terus waktu itu kita pernah, bangsa kita diambil keseniannya. Batik diambil sama negara tetangga. Apalagi? Tortor diambil sama negara tetangga, emang kita marah? Enggak, kita nggak marah. Padahal kalau mau, nggak usah pakai pasukan, nggak usah pakai nuklir. Itu kan kecil.
Kalau kita buang air kecil gitu kan ditampung buat guyur mereka semua tenggelam itu. Pernah mau nyobain? Satu-satu di sini. Dimasukin, tapi enggak lah, kita bangsa yang besar gitu kan. Kalau main bola kita nggak perlu menang lah, yang penting kita membahagiakan orang lain. Ya kan? Jadi kalau ada orang yang mau ngegolin, anggap saja gawang sendiri gitu kan. Jadi masuk, udah gitu bangsa Indonesia sudah sebesar itu, masih ada aja orang yang ke barat-baratan. Bangsa Indonesia bukannya dicintai dengan bahasanya, tapi malah ke barat-baratan, sok-sok bahasa Inggris. Kalau ngomong pakai which is gitu kan. Apa itu which is, gue kagak tahu itu which is itu apa gitu. Oh, gue kemarin ketemu sama artis, artisnya artis terkenal, itu apa which is gitu. Kenapa nggak pakai bahasa Indonesia aja, itu namanya ke barat-baratan. Ada lagi yang ke timur-timuran, sok-sok pakai bahasa Arab. Ngomong pakai bahasa Arab gitu. Ummi dadhabu ila suki gitu kan. Amin. Padahal umi dhahaba ila suki itu artinya ibu pergi ke pasar. Nah kok diaminin gitu loh. Kan aneh, tapi bangsa Indonesia tetap hebat, tepuk tangan untuk bahasa Indonesia. Di Indonesia itu nggak perlu dokter, karena ada klinik alternatif. Gue nggak mau ngomongin yang sudah standar. Klinik alternatif itu spanduknya, ciri-cirinya di spanduk itu semua penyakit ada. Rematik, stroke, darah tinggi, hipertensi, kencing manis, semua ada. Padahal pilnya cuma satu. Gue curiga tuh di dalam pilnya ada apotek gitu. Jadi begitu di dalam dia buka apotek di dalam gitu, penyakitnya disembuhin. Kalau nggak sembuh kita nanya ke sinsenya, sinse ini pasti sembuh. Ya doain aja ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cak Lontong, salam lemper. Saya senang bertemu dengan anak-anak muda yang banyak senyum. Karena saya termasuk golongan orang tua yang kurang senyum. Dan saya bersyukur kalian masih muda. Karena kalau kalian sudah tua, berarti saya lebih tua lagi sekarang. Tadi memang saya agak terlambat datang ke sini. Karena saya bingung aja, saya tadi di perempatan kalau mau ke sini harus belok kiri. Tapi ada tulisan belok kiri jalan terus, akhirnya saya jalan terus. Dan saya bingung, saya mau belok kiri kok disuruh jalan terus. Terus kapan nyampenya? Akhirnya saya cari belokan ke kanan. Belokan kanan ikuti lampu. Nah, lampunya diem aja, di situ saya diem. Dibel dari belakang, baca nggak belok kanan ikutin lampu, saya marah-marah. Lampunya kan hijau, tapi kan dia tetap di sini. Gimana saya mau ngikuti? Jadinya saya terlambat. Begitu masuk ke toilet, perut udah mulus nggak karuan. Begitu masuk perut, jagalah kebersihan. Saya mau buang kotoran disuruh jaga kebersihan. Saya bingung lagi, terus gimana ini? Mohon maaf kalau ya. Karena nggak sempet. Jadi saya bingung. Banyak orang yang bilang saya ini sombong. Ada yang bertanya, Cak Lontong kok bisa tinggi makannya apa? Cak Lontong kok bisa tinggi olahraganya apa? Itu yang harus kalian hilangkan dari pikiran Anda. Tinggi badan tidak ada hubungan dengan makanan. Tinggi badan tidak ada hubungan dengan olahraga. Saya kasih tipsnya. Mudah-mudahan Anda belum terlambat. Orang tinggi hati itu kalau bicara akan merendahkan orang lain. Tapi orang rendah hati kalau bicara akan meninggikan orang lain. Saya selalu berkumpul dengan orang yang rendah hati. Nah kalau dia bicara meninggikan orang lain, akhirnya saya tinggi. Itu tips pertama. Kalau kalian pengen tinggi, tapi kalau kalian sudah puas dengan tinggi yang sekian, enggak masalah. Itu sah-sah saja. Kenapa orang sombong itu penting? Karena orang itu
nalurinya adalah sombong. Anda tidak percaya? Berarti Anda golongan saya. Saya tidak percaya juga. Tapi itu adalah benar. Orang cenderung sombong. Cenderung menganggap orang lebih rendah dari dirinya. Itulah kecenderungan manusia. Ini saya ulangi. Anda tidak boleh sombong. Tirulah saya, walaupun saya orangnya tinggi, saya tidak pernah sombong. Orang setinggi saya, semenarik penampilan saya, siapa yang mau dipanggil lontong? Kalau saya sombong, saya tidak akan pernah mau dipanggil lontong. Paling enggak George. Karena nama asli saya Leo. Belum selesai. Leo Wontong. Jadi kalau Anda pengen tahu